Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku kelas 7 dalam serial video pembelajaran. Dalam video kita kali ini kita akan belajar bersama-sama lanjutan dari video kita selanjutnya. Kalau di video kita selanjutnya kita sudah membahas tentang wujud materinya, maka di video kita kali ini kita akan membahas dua subtopik ini, yaitu zat tunggal yang terbagi menjadi unsur dan senyawa. Kita akan membahas secara lebih rinci apa itu unsur, apa itu senyawa. Jadi kalau kita lihat bagiannya di sini, materi atau zat terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada zat tunggal dan ada campuran. Untuk di bagian zat tunggal sendiri terbagi menjadi unsur dan senyawa. Baik, kita akan bahas yang pertama, yaitu kita sebelum kita ke unsur dan senyawa. Di sini saya akan menuliskan atau menjelaskan suatu materi sebelum kita masuk ke unsur dan senyawa. Baik, tadi kita sebutkan bahwa terus di sini materi itu ada yang masuk ke zat tunggal. Nah, nanti akan terbagi dua menjadi unsur dan senyawa. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan membahas dulu ini, yaitu tentang atom. Sebelum kita masuk unsur senyawa, kita pahami dulu tentang atom. Jadi atom adalah partikel terkecil penyusun materi. Jadi kalau sebuah materi, misalnya besi, kita hancurkan sampai menjadi butiran-butiran besi. Butiran besi itu kita hancurkan lagi sampai menjadi lebih kecil lagi, maka paling terkecil akan menjadi atom besi. Apa sebenarnya atom tersebut? Nah, jadi atom merupakan partikel terkecil yang menjadi penyusun suatu materi. Atom dapat digambarkan seperti ini. Jadi dia bisa digambarkan bulat begini. Di tengah ini ada namanya inti atom. Sedangkan di sini, di luar ini, ada namanya kulit atom. Kemudian dalam sebuah atom terdapat 3 partikel elementer atau 3 subpartikel lagi. Jadi atom ini sudah kecil, di dalamnya masih ada 3 jenis partikel lagi. Jenisnya ada 3. Yang pertama di sini ada plus, dia disebut dengan proton atau muatan positif. Kemudian selain itu di inti atom juga ada yang seperti ini, dia disebut dengan neutron atau netral, jadi tidak bermuatan. Kemudian di sekeliling kulit atom di sini ada muatan negatif yang disebut dengan elektron atau muatan negatif. Nah, jadi satu buah atom itu tersusun atas 3 jenis partikel. Ada muatan positif, proton, muatan netral, neutron. Keduanya ini terletak di inti atom. Kemudian di kulit atom ada muatan negatif atau elektron. Dia akan mengorbit atau berputar mengelilingi inti atom, mirip seperti pada peredaran planet mengelilingi matahari. Nah, jadi beberapa ciri utama lagi dari sebuah atom. Nah, jadi atom ini setiap
bahan, misalnya besi, tembaga, karbon dan lain sebagainya, mempunyai atom dan atomnya sama. Tetapi apakah yang membedakan antara atom besi dan atom tembaga, antara atom nitrogen dengan atom oksigen? Apakah yang membedakan? Mari kita lihat kembali ke buku kalian. Oke. Nah, dalam struktur materi ini kita masuk ke selanjutnya, yaitu unsur. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa, saya besarkan dulu. Oke. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi yang lebih sederhana. Jadi unsur ini saya kasih highlight kuning, yaitu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan catatan dengan proses kimia biasa. Jadi kalau dengan proses kimia yang biasa, maka si unsur ini tidak dapat istilahnya tidak dapat dipecah-pecah lagi, dia sudah paling kecil. Nah, definisi ini mirip dengan definisi atom. Jadi antara unsur dengan atom sebenarnya dia punya suatu hubungan. Oke. Di sini contohnya, misalnya ada unsur besi, unsur timah, unsur seng, unsur tembaga, unsur nikel. Nah, di sini adalah kata kuncinya di kalimat ini. Perhatikan potongan besi bila dibagi lagi menjadi bagian yang terkecil akan diperoleh atom besi. Begitu juga dengan timah. Timah kita potong lagi sampai terkecil menjadi atom timah. Nah, jadi bagian terkecil dari suatu unsur adalah atom. Jadi sebenarnya unsur itu, saya tulis di sini, unsur itu sama dengan atom itu. Jadi pertanyaannya sekarang, atom kan tadi seperti itu. Kemudian apa bedanya unsur besi, unsur tembaga, unsur seng? Apakah atomnya sama? Nah, sekarang kita akan melihat. Sebentar kita lewati ini, kita akan ke tabel periodik. Nah, baik anak-anakku semua, ini adalah tabel periodik unsur. Jadi dia adalah sebuah tabel yang berisi tentang informasi mengenai unsur. Jadi unsur di sini disimbolkan dengan huruf-huruf seperti ini. Cara pemberian simbol pada unsur. Jadi saya tulis di sini dulu. Penulisan simbol unsur. Nah, aturannya adalah yang pertama, pakai huruf depan, dia ditulis kapital. Yang kedua, kalau misalnya huruf yang sama sudah dipakai sebagai simbol unsur lain, maka bisa ditambah huruf kedua, atau selanjutnya dia ditulis kecil. Baik, kita lihat contohnya. Kita lihat dulu. Nah, saya besarkan dulu. Nah, di sini ada H, di sini ada HE. Nah, kita ambil contoh itu. Misalnya ada unsur hidrogen, ada unsur helium. Nah,
Keduanya punya huruf depan yang sama, yaitu H. Karena hidrogen ditemukan lebih dulu, maka dia diberi simbol H, H besar, satu huruf depan. Karena waktu itu belum ada unsur yang disimbolkan dengan huruf H. Nah, setelah hidrogen ditemukan, kemudian helium ditemukan. Nah, dia juga dikasih huruf depan H besar, tapi karena kalau simbol hanya H besar saja sudah dipakai hidrogen, untuk membedakan maka huruf kedua dituliskan kecil. Atau selanjutnya bisa antara nitrogen dengan neon. Nah, nitrogen dan neon. Nitrogen disimbolkan dengan N besar, sedangkan neon juga sama, N besar. Karena N besar saja sudah dipakai nitrogen, maka ditambahi dengan E, huruf keduanya, neon. Baik, nah kita kembali ke sini. Apa hubungannya atom dengan unsur? Nah, anakku, bisa kalian lihat bahwa di sini di tabel-tabel periodik unsur ini, di sini ada angka-angka. Nah, angka-angka ini disebut dengan nomor atom. Apa nomor atom? Nomor atom itu adalah jumlah proton, atau bisa juga dengan jumlah elektron. Jadi kalau jumlah proton atau elektron, karena kalau pada kondisi yang normal, jumlah proton suatu unsur itu sama juga dengan jumlah elektronnya. Jadi kalau di sini misalnya hidrogen, saya tulis di sini hidrogen 1, berarti si hidrogen punya proton 1, punya elektron 1. C, karbon nomornya 6, berarti C, karbon punya proton 6, punya elektron 6. O, oksigen nomor atomnya 8, berarti oksigen punya proton 8, punya elektron juga 8. Saya ambil lagi Na, natrium, berarti dia punya proton 11, elektron 11. Jadi yang ditulis di sini adalah jumlah proton atau jumlah elektron. Karena pada kondisi standar, proton dan elektron itu jumlahnya sama. Baik, sehingga sekarang kita bisa mengetahui bahwa atom penyusun ini, unsur-unsur ini semua sebenarnya atomnya sama, tersusun atas 3 partikel elementer yang sama, yaitu proton, elektron, neutron. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah jumlah partikel elementer tersebut. Kalau hidrogen punya proton 1, elektronnya 1. Kalau atom karbon punya proton 6, elektronnya 6. Kalau atom oksigen punya proton 8, elektronnya 8. Sedangkan atom natrium punya proton 11, elektronnya 11. Jadi itulah yang membedakan antara satu unsur dengan unsur yang lainnya. Jadi unsur itu adalah satu unsur itu sama dengan satu atom, cuma yang membedakan antara atom unsur yang satu dengan yang lainnya adalah komposisi partikel penyusunnya, yaitu perbedaan proton, elektron, dan neutronnya. Ya, jadi di video ini sengaja saya tidak membahas neutron. Sebenarnya antara satu unsur ini neutronnya juga jumlahnya berbeda, cuma itu akan menjadi topik pembahasan kalian nanti saat setelah kalian naik ke kelas 8. Jadi pada unsur yang membedakan adalah jumlah partikel elementer pada atom tersebut, yaitu proton, elektronnya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini misalnya, atom yang punya proton 6 dan elektron 6 itu adalah unsur apa? Proton 6, elektron 6, berarti atom karbon, atau bisa disebut dengan unsur karbon. Jadi tunggal, hanya satu atom. Proton yang
16 elektronnya 16, berarti dia adalah unsur es, sulfur belerang, atau bisa disebut juga atom belerang atau unsur belerang, jadi sama saja. Nah, kemudian unsur ini juga dikelompokkan tadi menjadi 3 jenis, yaitu 3 ada unsur logam, unsur non logam, dan unsur semi logam. Nah, ini adalah beberapa contohnya. Jadi ciri-cirinya unsur logam itu apa ya? Sama seperti logam-logam yang lainnya, sama seperti ciri umum dari logam, bahwa mungkin di sini ada. Nah, biasanya logam apa? Ya mengkilat, bisa menghantarkan listrik, bisa menghantarkan panas. Ya, itu adalah ciri-ciri unsur logam. Unsur logam apa saja? Ada tembaga, ada besi. Ini adalah nama latinnya. Jadi simbol unsur itu diambil dari nama Latin, bukan nama Indonesia. Jadi kalau tembaga nama latinnya cuprum, maka simbolnya adalah Cu, bukan Te. Kemudian timbal, nama latinnya adalah plumbum, maka simbolnya adalah Pl. Timah, stannum, maka simbolnya adalah Sn. Timbal tadi simbolnya adalah Pp. Nah, sedangkan unsur non logam adalah unsur yang kalau logam misalnya tadi kan seperti besi bisa dibentuk, bisa ditempa. Non logam tidak bisa ditempa. Non logam tidak bisa menghantarkan listrik, non logam tidak bisa menghantarkan panas. Contohnya apa? Oksigen, hidrogen, karbon, belerang, nitrogen, dan iodin. Kemudian unsur yang ketiga adalah unsur semi logam. Jadi unsur semi logam ini adalah perpaduan antara unsur logam dan non logam. Jadi dia mempunyai sifat non logam, tapi juga dia mempunyai sifat non logam. Ada 2, yaitu silikon, disingkat dengan Si, dan yang kedua adalah germanium, atau disingkat dengan Ge. Kalau di tabel periodik kita bisa lihat bahwa silikon ada di nomor mana ya? Ya, nomor 14 ini silikon, Ge nomor 32. Ini adalah unsur semi logam. Jadi di tabel kimia kita juga bisa tahu kalau yang biasanya digambarkan ini apa? Warna biru ini seperti ini. Nah, warna biru ini adalah unsur logam. Jadi yang biru ini adalah logam. Nah, yang kuning adalah unsur non logam. Sedangkan yang semi logam hanya 2, silikon dan germanium, nomor 14 dan nomor 32. Jadi itu adalah unsur. Kemudian sekarang kita menginjak yang kedua, yaitu tentang senyawa. Nah, ini ada buku kalian juga ada tadi, saya lupa memberitahu perbedaan antara logam dan non logam. Tadi sudah saya sebutkan. Dan sekarang adalah senyawa. Baik, apa senyawa itu? Kita cari definisinya di sini. Kita besarkan dulu. Nah, jadi senyawa dapat dikatakan adalah gabungan 2 unsur atau lebih
dengan komposisi tertentu, dan dia dapat diuraikan dengan reaksi kimia biasa. Jadi kalau senyawa adalah, jadi kalau unsur tadi adalah tunggal sendiri, jadi kalau senyawa itu adalah gabungan dua unsur atau lebih, bisa dua atau bisa tiga. Nah, dia tergabung dengan proses kimia, dia bisa dipisahkan juga dengan proses kimia, tapi komposisi unsur-unsurnya itu selalu tetap. Oke, kita di sini. Jadi ini kita akan membedakan. Jadi saya punya begini. Nah, saya misalnya punya unsur hidrogen. Nah, saya kasih simbol lingkaran hijau. Saya punya oksigen. Saya simbolkan dengan lingkaran orange. Nah, oke, sebentar saya kasih highlight dulu untuk membedakan. Nah, yang di sebelah sini ini adalah masih dalam unsur hidrogen, satu buah hidrogen, unsur oksigen, satu buah atom oksigen. Nah, unsur hidrogen dan unsur oksigen ini dapat bersatu membentuk senyawa yang disebut dengan air. Nah, ini jadi dia bersatu membentuk air yang mempunyai rumus kimia apa? H2O. Hidrogennya harus 2, oksigennya harus 1. Jadi air itu hanya bisa, molekul air itu bisa terbentuk kalau hidrogennya 2, airnya 1. Jadi kalau digambarkan dalam analogi, nah, hidrogennya 2, oksigennya, nah, oksigennya 1. Bagaimana kalau hidrogennya 2, oksigennya 2? Kalau hidrogennya 2, oksigennya 2, maka dia tidak bisa menjadi molekul air. Jadi molekul air itu hanya bisa terbentuk kalau komposisinya begini, hidrogen 2, oksigennya 1. Kemudian ini berarti unsur ini sudah menjadi senyawa, gabungan unsur. Kemudian contoh yang kedua, saya punya di sini misalnya saya punya sekarang karbon atau C. Saya simbolkan lingkaran biru. Kemudian saya punya oksigen juga. Saya simbolkan lingkaran orange. Jadi simbol ini bisa warna, bisa bentuk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini dapat ini antara karbon dengan oksigen dapat saling berkumpul membentuk sebuah senyawa yang disebut dengan karbon dioksida yang rumus kimianya CO2. C-nya 1, karbonnya 1, oksigennya 2. Oke, kalau kita gambarkan pakai simbol C-nya 1, oksigennya 2. Ini menjadi karbon dioksida. Di anak-anakku semua, secara umum antara unsur dan senyawa kita bisa buatkan beberapa poin perbedaan.
Jadi bisa kita tuliskan perbedaan antara unsur dan senyawa. Unsur itu satu, dia adalah zat tunggal atau satu atom tadi. Yang kedua, dia karena sudah dalam bentuk satu atom, hanya satu atom tunggal, tidak dapat diuraikan. Yang ketiga adalah terdiri atas satu komponen atau satu atom. Nah, sedangkan senyawa punya ciri utama, yaitu yang pertama, dia juga zat tunggal. Jadi walaupun senyawa itu gabungan itu, tapi satu gabungan itu masih tetap dianggap satu zat tunggal. Misalnya CO2, walaupun C-nya 1, O-nya 2, satu paket CO2 itu tetap dianggap sebagai satu zat tunggal. Kemudian dua, senyawa bisa diuraikan. Dengan apa bisa diuraikan? Dengan reaksi kimia biasa. Nah, yang ketiga, dia tadi tersusun atas dua komponen atau unsur, tersusun atas dua komponen atau unsur. Nah, bisa dua atau lebih. Nah, tadi yang contoh kita lihat kan dua komponen semua, bisa lebih, beberapa molekul yang lain bisa lebih. Keempat adalah perbandingan unsur penyusunnya tetap. Nah, ini adalah sifat dari senyawa. Baik, terima kasih anak-anakku semua. Ini adalah video yang kita pelajari di sesi video kita kali ini, yaitu tentang zat tunggal yang terbagi menjadi dua, unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal atau satu atom tunggal, dan ingat, yang membedakan antara satu unsur dengan unsur yang lain adalah jumlah proton dan elektron serta neutronnya. Atomnya sama, penyusunnya sama, proton, elektron, neutron, yang membedakan cuma jumlahnya saja. Kemudian unsur tidak dapat diuraikan, sedangkan senyawa dia juga masuk zat tunggal, bisa diuraikan, dan senyawa itu tersusun atas dua komponen atau dua unsur atau lebih dengan perbandingan yang tetap dan dapat dipisahkan dengan reaksi kimia biasa. Terima kasih anak-anakku semua, semoga videonya bermanfaat, tetap belajar dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga tetap diberi kesabaran dan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.